Pasca menangnya Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan kasus pembunuhan Vina dan Eki, bola liar peristiwa 8 tahun lalu itu terus menggelinding, bak bola salju. Satu persatu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pun melayangkan peninjauan kembali alias PK terhadap kasus yang menjerat mereka. Setelah Saka Tatal yang telah bebas mengajukan PK, kini giliran Rivaldi dan 6 terpidana lainnya yang bersiap mengajukan PK. Tak sampai di situ, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki pun mulai bermunculan. Di antaranya Liga Akbar yang memutuskan untuk menarik BAP yang pernah ditandatanganinya, serta Dede yang mengaku memberikan kesaksian palsu atas arahan Ibtu Rudiana. Atas informasi baru tersebut, pihak Rivaldi CS yang diwakili kuasa hukumnya melaporkan Ibtu Rudiana ke Barreskrim Polri dengan dugaan membuat kesaksian palsu dan penganiayaan terhadap ketujuh terpidana. Merasa tak menggiring Liga Akbar dan Dede memberikan kesaksian palsu, Ibtu Rudiana akhirnya mengambil langkah hukum. Tak hanya melaporkan Liga Akbar dan Dede ke Polda Jawa Barat, ayah kandung almarhum Eki ini juga melaporkan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Lantas, akan bermuara kemanakah aksi saling lapor sejumlah pihak terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki? Tim TV One mengabarkan. Selain juga berbondong-bondong untuk mengajukan PK, para terpidana nampaknya juga ini akan melaporkan Ibtu Rudiana terkait penganiayaan dan juga keterangan palsu. Kita akan membahas mengenai hal ini dan kemarin juga kita tahu sudah ada pemeriksaan oleh tim khusus ya terkait kasus kematian Vina dan juga Eki. Kita akan membahas dengan Irjen Purnawirawan Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Benny. Selamat pagi Pak Benny. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Bang Jutek Bongso, kuasa hukum terpidana kasus Vina dan juga pelapor Ibtu Rudiana. Selamat pagi, Bang Jutek. Bang Jutek. Selamat pagi, Mas Arief dan Mbak Rati. Ya, Bang Jutek, apalagi upaya yang dilakukan oleh para terpidana nantinya? Melihat kan ini juga sudah ada tim khusus yang juga memintai keterangan dari para terpidana. Belum lagi juga kan kabarnya Ibtu Rudiana ini juga akan diperiksa kembali atau dimintai keterangan oleh Irwasum dan juga oleh Propam Polri. Gini Mbak Rati, saya pikir baik dan bagus. Inilah kesempatan bagi teman-teman Mabes Polri sesuai dengan statement Pak Kapolri dan Pak Kabak Reskrim akan membantu membuat peristiwa ini seterang mungkin. Saya pikir ini pintu masuknya. Kami sudah membuat 3 LP yang menjadi dasar dari terjadinya dugaan hiruk pikuknya ya peristiwa kejadian tahun 2016 ini. Satu adalah kita membuat LP terhadap Pak Pasren dengan Kavi. Kemudian kita membuat LP terhadap Dede dan Aep. Dan terakhir kepada Bapak Rudiana. Ketiga LP ini adalah dasar peristiwa itu terjadi. Satu terhadap Pak Pasren dan Kavi adalah alibi. Bahwa para klien kami mengaku mereka ada tidur di rumahnya Pak Pasren bersama dengan anaknya Kavi di sebelahnya di rumah kontrakannya. Lalu dibantah oleh mereka dan Kavi, ya kita uji. Keterangan peristiwa ini terjadi dari Aep dan Dede. Dede sudah mencabut keterangannya yang katanya ke Pak Rudiana sehingga timbullah LP dan proses awal peristiwa ini. Dede sudah mencabut, tinggal Aep ya kita uji. Pak Rudiana kita laporkan oleh karena ada dugaan menurut pengakuan klien kami di awal-awal ya dari penangkapan nih dari depan SMP 11 menurut pengakuan saya juga baru tahu tadi malam dari Saka gitu kan. Rupanya mereka ini sudah dipukulin gitu kan. Ditangkap sampai dibawa ke Polresta Cirebon. Lalu timbul 11 nama dan yang lain. Nah, ini yang kita laporkan ada dugaannya intimidasi, ada dugaan penganiayaan sehingga proses ini patut diragukan apalagi tidak didampingi penasihat hukum di awal. Dan ini menjadi novum bagi kami untuk kami ajukan di PK. Jadi saya pikir dengan turunnya tim dari Mabes Polri dan juga LP kami, ya ini ada Ketua Harian Kompolnas Pak Benny, saya pikir ini juga dapat mengawasi. Kami rasakan Bapak Kapolri dan Barreskrim kami sudah diperiksa berapa kali selaku kuasa hukum mewakili pelapor dan juga saksi mendampingi saksi. Luar biasa sekali Pak Barreskrim ini sangat profesional. Ini saya saksikan sungguh-sungguh oleh karena kami alami sendiri.
kami diterima baik, Oke. kami diperlakukan baik, klien kami juga diperiksa dengan profesional. Saya pikir kalau ini terjadi tahun 2016 nggak akan hiruk pikuk seperti ini. Ini pun kan oknum tahun Oke. 2016 yang kami duga, bukan institusi kepolisian. Saya pikir dengan niat Baik, Pak Bang Jutek. Kapolri dan ditunjukkan dan kami rasakan sendiri, masyarakat harus percaya dengan lembaga polisi ini. Ini sudah sangat baik, Baik. sangat menurut saya tinggal kita Poin kami melanjutkan. tangkap, Dan Bang pintu Jutek. masuk ini kalau kita lanjutkan ya Mas Arief, kalau kita lanjutkan dari hasil 2016 nggak akan selesai. Saya pikir ini pintu masuk untuk Mabes Polri Oke. untuk memulai menyelidiki dari awal. Terima kasih Mas Arief. Ya, terima kasih Bang Jutek. Nah, ini kita dengar nanti Pak Beni ya. Pak Beni, ada 3 laporan kata Bang Jutek atau dari tim kuasa hukum para terpidana ya Pak Beni ya. Yang kemudian kita ketahui juga tim khusus ya, bentukan dari Mabes Polri ini juga sudah sejak kemarin berlanjut hingga hari ini begitu, mendalami, memeriksa para terpidana ini begitu. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah tim khusus ini bergerak atas laporan yang 3 laporan ini atau memang inisiatif? Sebagaimana tadi apresiasi nih dari Bang Jutek nih, bergerak cepat juga berinisiatif, katanya seperti itu. Ya, yang pertama kita semua juga ikut memantau ya. Tim audit investigasi Bapak Irwasum dan jajarannya sudah turun di awal waktu itu untuk memastikan bagaimana proses penanganan di awal, ada masalah apa dan sebagainya, itu sudah jalan. Nah, kemudian beriringan dengan itu mulai muncul pengakuan-pengakuan dari entah pihak terpidana, entah saksi dan sebagainya yang didampingi oleh penasihat hukum. Ini kita bisa asumsikan bahwa mungkin dulu dia takut, sekarang karena sudah diyakinkan atau didampingi penasihat hukum, berani menyampaikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ini tentunya hal yang bagus. Nah, ketika terjadi berbagai silang pendapat ya, dari pihak terpidana, saksi dan sebagainya, ini sudah menjadi atensi Mabes Polri. Ya. Hanya masalahnya kasusnya kan sudah SP3 karena putusan pra peradilan. Mau mulainya dari mana gitu. Ini kan harus ada dasar untuk membuka kembali atau mulai. Nah, bersamaan ini dengan beriringan ini laporan masuk. Itu dia. Iya, jadi ini momennya tentunya tepat sekali untuk menggunakan laporan ini untuk menguji keterangan masing-masing. Kalau kemarin hanya di media sosial, di media dan sebagainya, ini diawali dengan klarifikasi ya. Di awal itu penyelidikan, klarifikasi, nanti kalau memang dinilai cukup baru naik ke penyidikan. Sudah pro justisia. Nah, ini tentunya harus dipertanggungjawabkan ketika nanti diajukan ke pengadilan. Jadi menurut kami ini momentum bagus yang tepat untuk membuat terang peristiwanya. Apa yang bisa didalami atau apa yang mungkin selama 2 hari ini didalami oleh pihak kepolisian kepada terpidana, Pak Beni? Ya, yang pertama tentunya siapa yang konsisten dengan pengakuannya. Ya, pasti ada, ya. pasti ada. Mana yang tidak konsisten? Yang tidak konsisten karena apa? Misal dianiaya oleh siapa? Nah, ini nanti tentunya pihak Propam, Irwasum akan memberikan atensi dan mengambil langkah. Kemudian lagi nanti adakah itu yang menyuruh? Karena ini juga kami dengar katanya ada yang menyuruh dan sebagainya. Nah, inilah kesempatan kita untuk mengklarifikasi satu sehingga kan ada penasihat hukum yang ingin mencari kebenaran dengan keadilan melalui PK. Kami berharap nanti ada novum. Kemudian sementara sedang akan berproses Rivaldi juga kan? Ya, nah inilah menurut kami upaya yang dilakukan semua pihak ini menjadi upaya bersama untuk bagaimana satu membuat terang peristiwa ini, kemudian kedua mencari kebenaran. Oke, Pak, ada juga spekulasi yang berkembang di publik, Pak. Jadi tim sus yang bergerak untuk memintai dan menarik keterangan dari para terpidana ini juga buntut dari bisa jadi ketidakyakinan kepolisian dalam menangani perkara 2016 lalu dan juga upaya PK kedua yang akan dilakukan oleh Rivaldi. Bagaimana mungkin Mabes Polri mungkin melalui Kompolnas bisa menjawab hal ini usai jeda ya Pak ya. Kita akan kembali saat lagi. Ya, kita masih bersama Bang Jutek Bongso dan juga Pak Beni Mamoto. Saya ke Pak Beni meneruskan yang tadi Pak Beni. Bagaimana mungkin bisa dijawab tuh Pak ya spekulasi yang beredar di masyarakat
bahwa kita ketahui memang Rivaldi ini kan akan mengajukan PK juga, dan PK Saka Tatal juga kita masih akan menunggu apakah diterima dan tidak gitu. Nah, sambil menunggu itu ya penyidik-penyidik ini atau tim khusus ini disiapkan gitu. Ini bagaimana Mabes Polri mengomentari hal ini? Ya, jadi setelah pra peradilan Ya. itu bukan berarti bahwa pihak Polri diam. Tetap melakukan upaya-upaya pengumpulan data informasi untuk bagaimana nanti bisa menuntaskan kasus inilah. Nah, itu tidak diekspos. Nah, momentumnya kan begitu banyak tuntutan dari publik, bahkan dari banyak pihak lah ya. Bagaimana Polri, bagaimana Polri. Oleh sebab itu Bapak Kapolri langsung begitu ada laporan ini, tim khusus dibentuk, kemudian untuk dilakukan secara terpadu ya. Aspek etik-tekniknya ada tidak, pidananya ada tidak. Nah, ini sedang dilakukan. Jadi memang dalam konteks ini ada momen yang tepat lah ya. Di satu sisi penasihat hukum melakukan berbagai upaya hukum, Ya. ada yang PK dan sebagainya. Di sisi lain pihak penyidik juga melihat adakah hal-hal yang nanti bisa menjadi dasar melanjutkan atau membuka kasus Hal-hal ini. jadi dasar ya Pak, Ya. bukannya melakukan perlawanan terhadap PK yang akan diajukan. Tidak, iya. Oke, saya mau ke Bang Jutek. Bang Jutek, ini mungkin hal-hal yang bisa menjadi dasar untuk menguatkan alibi dari para terpidana, karena kan ini juga tadi ada 3 laporan begitu ya, tidak main-main juga, apalagi laporannya terkait kesaksian palsu dan juga penganiayaan. Ya, saya pikir apa yang disampaikan Pak Beni selaku Ketua Kompolnas itu sudah sangat betul. Ya, sekali lagi memang kami membuka pintu dan kami lihat direspon baik oleh Bapak Kapolri dengan membentuk tim. Kami sudah memantau juga, tim ini juga sudah bekerja di luar yang melakukan penyelidikan terhadap LP kami. Saya pikir sangat baik. Dan untuk tidak menambah kisru, saran saya, ini kan ada LP-LP lain, LP balik kan, di Polda Metro maupun di Polda Jabar, terhadap Dede dan juga Liga Akbar dan juga kepada tokoh masyarakat. Ya, kalau menurut saya, yang dilaporkan ini kan efek dari laporan yang dilakukan di Barreskrim. Bahwa yang mereka tuduhkan itu fitnah, pencemaran nama baik dan sebagainya. Kalau laporan utama kami ini aja belum diproses, ya itu tolong jangan diproses dulu, karena itu dasarnya kepada kami kan. Kalau laporan yang kami sampaikan itu nanti tidak terbukti dan ada perkembangan terbaru, baru silakanlah itu diproses yang laporan di LP di Polda Anda Jabar mensinyalir ataupun ada tebang Polda pilih penanganan Metro Jaya. begitu Bang Jutek? Ya, ini saran saya, karena nanti akan menambah kisru dan saling melaporkan, kan nggak ada ujungnya nanti. Kan laporan ini kan akibat kami melaporkan lalu merasa tercemar nama baiknya, ya lalu dia laporkan balik. Tapi kalau itu juga berproses, ini kan kita kan hanya membuka pintu, Pak Beni, ya yang disampaikan tadi. Ya. Kalau ini juga berproses, betul itu hak para terpidana, hak orang ya semua. Tapi silakan Ya, saja. ya. Karena biasanya kalau Oke. kita melaporkan sesuatu kan harus dibuktikan dulu laporan kami betul tidak. Kalau laporan pokoknya Ya. ini tidak terbukti, baru itu ada unsur pencemaran nama baik dan lain-lain kan gitu menurut kami ya secara hukum. Kalau Ya, ini ya. aja belum Oke. terbukti, laporan utama itu sudah berproses, dua-dua jalan Ada atau laporan misalnya lainnya. malah yang ditetapkan tersangkanya Ya, Pak, atau naik sidiknya yang duluan laporan pencemaran nama baik, ini tambah rame lagi nanti, gitu kan? Gitu loh. Ini menurut saya Baik, ini Bang Jutek. harus menjadi perhatian gitu kan, gitu. Ya, oke. Kita dengar jawaban Pak Gitu Beni. Mas Arief, kan lucu ya. Pak Iya. Beni juga pasti paham lah kalau misalnya yang ini teman-teman melaporkan balik ini kan akibat laporan Ya, dijawab kami. dulu nih, Bapak Yang Beni, kami Bang Jutek. kami Baik, Bang jangan Jutek. sampai nambah Poinnya tambah sudah kita kisru tangkap. nanti Mas Arief. Itu malah naik Baik, duluan baik. gitu. Ya, ya. Gimana Pak Beni? Gimana Pak Beni? Ya, ya jadi dengan adanya beberapa laporan ini, Saling lapor begitu ya Pak ya? ya saling lapor, memang logikanya seperti disampaikan tadi, mana yang paling duluan masuk, karena ini ada keterkaitan dengan laporan yang lain, perlu semuanya diproses beriringan dan sesegera mungkin. Gitu ya. Pertama kan diawali dengan klarifikasi. Ini diharapkan semua pihak yang terkait, yang dipanggil, yang diundang dan sebagainya,
kooperatif dan memenuhi panggilan, sehingga nanti proses ini jalannya Ada jauh kendala lebih Pak 2 cepat. hari ini Pak? Sejauh ini yang kami dengar tidak ada. Oke. Dan ada juga yang menyampaikan bahwa dari penasihat hukum, bagaimana terpidana ini agar dikembalikan ke lapas Lapasnya, dan ya. sebagainya. Ini semua tentunya konteksnya adalah untuk percepatan proses. Supaya segera bisa diperiksa, dituntaskan, karena dalam pemeriksaan ini kan perlu cross check keterangan. Itulah, Baik. maka harus dipindahkan. Oke, kita kawal terus pastinya ya, masyarakat memantau juga bagaimana perkembangan dari kasus kematian Vina dan juga Eki. Saling lapornya akan seperti apa ujungnya begitu ya. Terima kasih banyak Pak Beni, kemudian Pak juga Beni Bang Mamoto, Ketua Jutek Harian Kompolnas, terima kasih. sudah hadir dan Bang Jutek berbagi Wongso, informasi. juga terima kasih Bang. Sehat selalu, Selamat Assalamualaikum. pagi Pak Beni dan juga semua teman-teman. Baik, Oke, terima kasih. kita juga akan pantau apa saja yang akan disajikan dalam kabar utama pagi. Sudah ada rekan kami, Anggia Eboni. Selamat pagi, Boni. Silakan. Ya, selamat pagi Rati dan Rivi. Setidaknya ada 2 informasi utama yang akan kami hadirkan pagi ini. Di antaranya mengenai kasus penganiayaan sekaligus penyanderaan seorang balita yang dilakukan oleh ayah kandungnya di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kami akan dalami nanti, kita akan berbincang langsung dengan ibu dari korban. Kemudian satu informasi lagi dari Cilegon, Banten, di mana ada penemuan 6 jasad nelayan di sebuah perahu di perairan Cilegon. Kita akan simak informasi selengkapnya di kabar utama pagi. Di antaranya itu, Rati dan Rivi kembali ke Anda. Ya mungkin poin pertama tadi bisa didalami lagi ya, Eboni, mengingat juga apa motif dari ibu korban ini mungkin berpisah gitu ya, atau meninggalkan suaminya di Pinrang, Sulawesi Selatan. Anggia, Eboni, terima kasih. Jangan lewatkan program kabar utama pagi. Usai kami menutup kebersamaan pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Arif Adil. Saya Kabar Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.